Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semangat pagi. Salam sehat, salam bahagia. Salam bergerak, tergerak dan menggerakkan. Teman-teman yang saya hormati, di sini saya bersama teman sejawat. Beliau adalah guru bahasa Indonesia, yaitu Bapak Putra Adi Setiawan SPD. Nantinya akan saya observasi terkait tentang proses pembelajaran yang ada di kelas. Tentunya di sini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Di sini proses pra observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Putra. Pagi, Terkait tentang nanti kita observasi, saya ingin menggali kesiapan Pak Putra. Di sini yang sudah disiapkan pastinya perangkat dan mungkin media pembelajaran sudah siap ya Pak Putra? Alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu Pak Putra, tujuan pembelajarannya apa Pak? Ini nanti arahnya kan materi teks cerita fantasi. Cerita fantasi, Ya, oke. Jadi nanti tujuan untuk pertemuan pertama ini adalah anak bisa mengerti apa itu cerita fantasi, Oke. unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, dan mereka bisa menganalisis. Oh, unsur-unsur tentunya arahnya intrinsik. menganalisis ya. Ya, arahnya Terus ini menganalisis. wujudnya produk apa sih Pak? Sebuah produk. Sebuah produk. Ya. Berarti produknya wujudnya apa nantinya? Apakah mereka bercerita langsung praktik, apa wujud produk buku atau seperti apa? Untuk produk ke depannya nanti Oh, ya? itu sebuah komik. Nah, tapi untuk pertemuan ini mereka hanya diskusi, menganalisis satu cerita, nanti menjadi satu analisis unsur intrinsik ya. Jadi Iya. nanti bekerja kelompok, nanti dipresentasikan. Itu sebuah produk hasil dari LKPD yang saya berikan. Oke, berarti sebuah rancangan Ya, gitu, rancangan ke depan ya, ingin membuat apa? Oke, tujuannya jelas, berarti ada produk nanti siswa hari ini bisa membuat sebuah produk rancangan, nantinya akan menjadi sebuah komik ya, dari cerita fantasi. Ya, betul. Kemudian Pak, area pengembangannya dalam proses pembelajaran Bapak Putra seperti apa sih Pak? Area pengembangannya nanti ini maksudnya berarti ke langkah-langkah ya. Oke, bisa ke langkah pembelajaran. belajarnya. Nah, di pertemuan pertama ini nanti mereka pasti karena nanti arahnya unsur intrinsik, mereka harus mengerti dulu nih cerita fantasi itu apa. Tapi sebelum itu karena yang namanya pembelajaran kan ada titik bosan ya. Oke, siap. Saya akan memberikan mereka ice breaking dulu. Oke, ice breaking. Ice breaking, kemudian kita awali dengan doa ya. Ice breaking doa dulu, ice breaking, kemudian saya akan jelaskan materi tentang cerita fantasi, unsur-unsur intrinsik, kemudian mereka saya berikan satu LKPD untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dari satu cerita. Nah, dalam satu LKPD ini nanti saya akan berikan mereka juga cerita dalam bentuk video audio visual. Oke. Sekaligus juga bentuk teksnya. Oh, Wujud konten ya diferensiasi. berarti sama teksnya. Oke. Wujud diferensiasi. Oke, siap. Kalau boleh tahu Pak Putra, kaitannya dengan materi yang disampaikan, kemudian ada proses siswa itu untuk memahami. Tentunya di sini kan akan lebih menuju ke berpusat pada peserta didik, ya kan? Terlihat gimana sih Pak untuk berpusat peserta didiknya itu? Untuk berpusat peserta didik, terlihat di konten yang akan saya berikan nanti kan mereka akan mencari sendiri. Oh materinya. gitu, Jadi siap. sekalipun nanti saya akan menjelaskan, tapi awalnya mereka akan mencari dulu. Oke. Mencari dulu materi yang mereka ketahui, nanti kita bisa memanfaatkan HP kalau bisa ya, kalau ada waktunya atau kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya nanti akan saya bantu untuk menjelaskan secara Luar biasa, berarti konteksnya ada dulu, ada tanggung jawab dari siswa, ada perkembangannya nanti sebuah karakter yang ada di dalamnya kemungkinan akan terlihat. Kemudian dalam hal ini tentunya selain tanggung jawab juga anak-anak bisa merefleksikan dari cerita tersebut, kemungkinan seperti itu. Nah, dari area pengembangan ini Pak, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan? strategi pembelajarannya. Iya. Nanti saya akan melakukan pembelajaran menggunakan PJP. Oke, siap. Project based learning ya. Ya, panjangannya kalau tidak salah itu. Oke. Nanti anak akan saya arahkan menjadi sebuah proses yang panjang sampai akhirnya nanti membuat satu komik itu. Oke, berarti ada project Ya. untuk hari ini
targetnya adalah siswa bisa membuat wujud rencana yang nanti kedepannya akan menjadi sebuah komik project juga ya. Nah, oke, kaitannya dengan LKPD sudah siap, perangkat sudah siap, kemudian strateginya mudah-mudahan bisa berjalan lancar, apa yang diinginkan dengan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Putra, kita langsung saja nanti ke pembelajaran langsung di kelas. Oke teman-teman, itu dari Pak Putra sudah mempunyai tujuan yang jelas, kemudian ada area pengembangan tentunya dari tanggung jawab siswa, dari berpikir kritis untuk mencari sebuah analisis yang ada di cerita tersebut, kemudian nantinya akan membuat sebuah produk. Itu tadi dijelaskan bahwa pengembangannya nanti menggunakan strategi, ada model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Terima kasih, itu dari keterangan Pak Putra Adi Setiawan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Kita lanjut dalam proses pembelajaran Pak Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah, terima kasih kalau kalian memberikan kabar yang baik untuk hari ini, karena kita juga akan belajar hal-hal yang baik. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Fedil. Kenapa? Sakit apa? Dadanya sesek. Ya, semoga cepat sembuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, anak-anak semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Siapa yang memimpin doa? Yuk, siapa yang memimpin doa? Oh, Azarin ya, ketua kelas. Yuk, silakan pimpin doa. Baik, semoga dengan doa tadi kita bisa menjalankan pembelajaran hari ini dengan baik dan tanpa halangan suatu apapun. Amin ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwasanya kemarin kita kan sudah sedikit belajar tentang cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sama, cerita fantasi. Tapi sebelum kita belajar, karena dari pagi kan kalian sudah belajar, sudah mendapat pelajaran apa saja dari pagi? IPA, terus IPS. Nah, biar IPA dan IPS-nya tuh tidak nyampur di sini, yuk kita main-main sebentar, atau kita akan melakukan ice breaking. Oke, semua buku dimasukkan dulu, taruh bolpen saja di atas meja. Ya, kita ice breaking dulu. Aduh, hati-hati Mbak. Kita ice breaking dulu. Ini masukkan dulu. Satu bolpen saja di atas meja, satu saja ya, satu meja. Taruh di tengah-tengah. Wah, ini yang sendiri barengan dengan belakangnya, Mas. Bertiga. Dibalik tidak apa-apa, kursinya dibalik. Nah, bertiga. Oke, semuanya berdiri. Semua berdiri. Sudah? Sudah siap bolpennya di tengah semua? Nanti kita akan bermain sikut, sekat, sikat namanya. Jadi nanti kalau saya mengatakan sikut, kalian seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau saya bilang sekat, kalian seperti ini. Kalau sikat, ambil bolpennya. Rebutan ya. Bisa dimengerti? Nah, kita latihan dulu, Oke. Sikut.
sekat, sikat. Nah, bisa ya? Bisa. Kita mulai ya. Nanti kira-kira berapa anak yang berhasil merebut bolpen dari temannya. Tapi kalau sudah terebut jangan dipek, kasihan temanmu. Oke. Kita mulai ya. Oke. Perhatikan, saya di atas. Biar kelihatan. Oke, perhatikan ya. Sikut. Sekat. Sikut. Ayo ulangi. Bolpennya mana? Ambil. Bolpennya jatuh, ambil. Belum tentu langsung sikat loh. Ya, ulangi ya. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sikut. Sikat. Ayo kita cek siapa yang menang. Wah, bagus. Ulangi. 1-0 ya. 1-0. Hitung sendiri, oke? Siap? Siap ya? Sikut. Sikat. Oke, terakhir. Penentuan. Terakhir. Oke. Itu yang pojok. Siap? Oke. Sekat. Sikut. Sikut. Sekat. Sikut. 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 Ayo, sikut. Sekat. Sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nih, siapa yang menang terus? Yang barisan sini call sana. Siapa yang menang terus barisan sini? Oke, sekarang bagi yang kalah terus bilang sama temannya, kamu hebat, ayo teruskan gitu. Nah, kamu sudah mengalahkanku, kamu hebat, ayo teruskan. Perhatikan. Yang menang terus bilang sama temennya, tepuk pundaknya, tidak apa-apa, suatu saat kamu yang akan menang. Oke, ini hanya sebuah permainan, tidak apa-apa. Baik, langsung saja kita sudah fresh ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai cerita fantasi. Jadi teman-teman semua, hari ini tujuan dari pembelajarannya adalah kalian mampu untuk menganalisis sebuah cerita fantasi dalam unsur intrinsiknya. Nah, nanti kita akan belajar itu apa tuh cerita fantasi, apa saja tuh unsur-unsur intrinsiknya, dan bagaimana tuh cara menganalisisnya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga nanti tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan adalah, pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Pernah tidak? Apa cerita yang pernah kalian baca? Timun Mas. Terus? Nah, pertanyaan sebelum itu, kalian paham cerita fantasi itu apa? Pernah mendapatkan materi itu? Pernah? Di mana? Di kelas. Ya, di kelas pasti dapat materi. Tidak pernah membaca cerita fantasi atau materi cerita fantasi selain di kelas? Belum. Jadi pernah membaca ya. Cerita apa saja yang kalian sudah baca? Timun Mas, terus Si Kancil. Terus berarti ini sudah pinter-pinter ya tentang cerita fantasi ya. Oke, yang ketiga, sudah pernahkah kalian menganalisis cerita tersebut? Pernah menganalisisnya? Belum. Nah, pernahkah kalian tertarik untuk menganalisisnya? Tahukah kalian cara menganalisisnya? Enggak. Nah, maka dari itu hari ini kita belajar ya. Oke. Menurut kalian, kan kalian pernah membaca cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa toh?
Ngacung toh, masa saya dikeroyok satu kelas. Yuk, cerita fantasi itu apa toh menurut kalian? Oke, Mawar. Cerita fiksi. Fiksi tidak nyata. Bagus. Cerita yang tidak dibatasi oleh realita. Oh, cerita yang tidak dibatasi oleh realita. Ini sepertinya sudah membaca ya kemarin. Ada lagi? Ada lagi? Menurut kalian cerita fantasi itu apa toh? Mawar lagi. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh, cerita yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tepuk tangan dong untuk teman kalian yang sudah berani. Oke. Sebetulnya cerita fantasi itu apa toh? Ini loh. Jadi cerita fantasi kalau menurut seseorang ya. Nurgiantoro itu mengatakan bahwa cerita yang menampilkan tokoh. Jadi situ ada tokohnya, menampilkan alur, latar atau tema yang derajat kebenarannya diragukan. Wah, ini gimana kok derajat kebenaran diragukan? Baik menyangkut seluruh maupun hanya sebagian cerita. Artinya apa? Cerita fantasi ini adalah cerita yang di luar nalar. Kebenarannya diragukan itu di luar nalar. Bebas berimajinasi. Jadi benar tadi kata Mbak siapa? Reva dan Mbak Mawar, tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh realita. Nah, pertanyaan saya, realitas itu apa? Kenyataan. Pinter sekali kalian ternyata. Oke. Jadi ini adalah pengertian dari cerita fantasi. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis teks cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada cerita disesuaikan dengan kehidupan nyata, atau fantasi itu yaitu secara total dan fantasi sebagian. Artinya gini, disesuaikan dengan cerita nyata itu fantasinya itu total sesuai dengan setting yang ada di dunia nyata. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu secara penuh. Nah, yang pertama cerita fantasi total, yaitu cerita yang pengarang atau berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi kayak di kelas ini, ceritanya di kelas ini, kemudian nanti ada keajaiban gitu. Yang kedua itu cerita fantasi irisan, yaitu mengungkapkan bahwa cerita ini menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi kayak kejadian yang sudah pernah ada di dunia nyata kemudian dijadikan sebuah fantasi. Itu ya, itu yang namanya cerita fantasi. Oke. Yang kedua ini berdasarkan tentang lintas waktu atau latar yang sezaman. Artinya cerita ini itu bisa kayak kemarin kita pernah membaca yang namanya bola-bola waktu kan, bisa menuju ke masa depan, masa lalu dan lain sebagainya. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu latar fantasi sezaman dan yang kedua latar fantasi lintas waktu. Sezaman itu berarti sesuai dengan zaman kita, lintas waktu itu bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan. Itu namanya cerita fantasi yang sesuai dengan latarnya. Nah, yang berikutnya yang paling penting ini adalah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama itu ada tema. Nah, pertanyaan saya, tema dengan judul itu sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Hah? Judul itu? Tema dan judul itu sama atau beda? Beda lah ya, bedanya di mana? Ya, tema itu adalah inti dari cerita, kalau judul itu kepala cerita. Nah, dalam unsur intrinsik itu dimulai dari tema. Tema itu inti dari ceritanya itu tentang apa? Ya. Yang kedua ada alur. Alur ada 3. Ada alur maju, alur balik, tidak ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran. Udah pinter ya. Tokoh penokohan ini tentang tokoh dan watak. Latar juga ada 3, yaitu latar waktu, suasana, dan tempat. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini cara penulis menyampaikan ceritanya. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang
kedua dan ketiga. Orang pertama itu adalah tokoh. Nah, itu menggunakan penulis ya. Tokoh pertama itu penulis, maaf. Sudut pandang orang pertama itu penulis. Sudut pandang orang kedua pembaca. Sudut pandang orang ketiga adalah tokoh tertentu. Jadi ciri-cirinya begini. Kalau menggunakan sudut pandang orang pertama, tokohnya pasti aku. Sudut pandang orang kedua adalah pembaca. Sudut pandang orang ketiga pasti menggunakan nama. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam bacaannya atau tulisannya. Itu. Nah, ini adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, setelah ini, saya akan memberikan sebuah video. Nanti secara berkelompok kalian akan menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, nanti selain dari video, saya juga akan memberikan cerita dari video tersebut. Itu. Nah, sebelum kalian memperhatikan videonya, silahkan berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin sesuai dengan hasil tes diagnostik ya. Kan sudah berkelompok depan belakang tuh ini. Ya, silahkan berkelompok sesuai dengan kemarin. Yuk. Iya, depan belakang tuh. Sudah ditata tuh depan belakang. Ya silahkan berkelompok, balik aja. Oke, saya akan bagikan cerita dalam bentuk tulisnya, nanti juga akan saya tayangkan cerita dalam bentuk audiovisualnya ya. Ini untuk mengerjakannya. Ini untuk mengerjakannya. Untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan. Ini untuk mengerjakan nanti. Oke, semuanya sudah dapat? Satu teks cerita, satu kertas kosong untuk mengerjakan menganalisis unsur intrinsik. Oke, jadi nanti setelah kalian mengamati video, kalian bisa membaca ceritanya dalam bentuk tulis. Kemudian nanti kalian analisis unsur intrinsik yang tadi sudah saya jelaskan. Dan nanti beberapa kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Itu ya. Nah, sekarang kita saksikan dulu video ini. Cerita tentang Jack dan kacang polong. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa membeli makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan,
Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sapinya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Lihat, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpiling seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji pada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Oke, itu ada cerita fantasi Jack dan apa? Kacang bolong. Oh, pohon kacang ajaib ya. Kacang bolong kan tadi dikasih sama kakek-kakek ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menganalisis unsur intrinsik dari cerita tersebut. Nah, saya di situ sudah memberikan versi teksnya juga. Silahkan kalian baca kembali, tidak apa-apa. Secara berkelompok nanti kalian analisis dari tema sampai dengan amanat. Nanti kalian presentasikan. Kelompok lain nanti bisa menanggapi. Itu bisa dimengerti? Ya, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa tanya ke saya. Jangan lupa nama kelompok, nama anggota kelompok ditulis, nama lengkap, absen ya. Yuk, silahkan. Oh ya, bentar. Nanti nama kelompok, halo.
Sudah perhatikan ya. Nama kelompok kalian tulis di sini ya. Kemudian nanti tema dan lain sebagainya baru ke sini. Ya, judulnya ditulis. Analisis pertama judul nanti ditulis di atas. Pokok belum langsung kerjakan. Dan nanti sekaligus penilaian sikap kepada teman kalian. Jika ada yang tidak membantu dalam kelompoknya, bisa diberitahukan ke saya untuk penilaian sikap. Jadi ini harus kerjasama ya. Pak, dikasih nama kelompok. Iya. Nama kelompok, nama anggota aja langsung. Langsung nama anggota saja. Tidak perlu nama kelompok. Nanti tidak namanya aneh-aneh. Ini baru 2 kok udah diserahkan ke orang. Maaf. Apa? Iya, semuanya maju. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Nama lengkap, nomor absen, kelas. Jangan lupa kelas ditulis ya. Untuk semuanya. Nomor absen, kelas. Nomor absen dan kelas jangan lupa. Jika ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya ya. Jangan dipendam sendiri.
Dimasukkan. Judul tulis saja di sini, terus nanti sini tema, alur, latar, tokoh penokohan, amanat. Judulnya tulis, oh udah sini aja, nggak tulis gede. Tema tuh alur. Ya nggak apa-apa. Iya. Alur apa? Alur maju, mundur. Balik apa campuran? Ini yang di sini tuh bukan tema. Ini coret aja toh. Nanti judulnya di sini yang gede, terus tema di sini, terus alur, latar, tokoh penokohan, bola dari sudut pandang. Itu ya. Judulnya yang gede di sini. Jangan tema. Gak apa-apa. Dian aja. Ganti kertas. Gak usah tuh, coret aja ya. Sudah ketemu. Judulnya ditulis ini. Judulnya tulis ini aja, coret toh, judulnya tulis ini segede. Baru nanti tema, alur dan kawan-kawannya di sini. Ya. Judulnya tulis ini. Gue lagi dianalisis. Sampahnya siapa ini? Bentar. Apa? Gimana sih? Manipulasi. Seperti menipu. Tapi menipu mungkin pokoknya bisa menipu. Nah, iya tuh. Apa? Emang ada kata manipulatif? Nggak tahu nih diciptain dia. Memanipulasi, memalsukan, menipu. Ya kalau itu sifat ya manipulatif nggak apa-apa. Kenapa tidak pakai bahasa yang umum saja, penipu, menipu gitu? Iya toh, pakai bahasa yang sudah, daripada menggunakan bahasa yang asing untuk kalian.
Ini kan Pak, Hmm? kayak gini. Tokohnya tidak hanya Jack dan Ibu loh. Raksasa. Iya. Ayamnya kan hanya bertelur. Ada kakek juga tuh tadi, ayo coba dianalisis lagi. Itu nanti modelnya Jack sama dengan wataknya apa, Ibu wataknya apa, ya. Pemalas. Kalau kalian tidak cukup dengan cerita yang tadi, itu teksnya dibaca lagi, tidak apa-apa. Jack dan kawan kaca. Alur tetap. Alur kan tadi ada 3 toh. Alur maju, Terus? balik, sama campuran. Lah iya. Alur tetap gitu ya maksudnya. Berarti maju. Kan tidak ada alur tetap loh. Kalau alur tetap berarti kan dia jalan di tempat tuh. Ceritanya tidak jalan nanti. Iya Pak, iya Pak. Gitu ya. Jangan alur mundur. Ya, flashback dikatakan dengan alur. Nah, pinter nih. Sudut pandang? Sudut pandang itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang orang pertama itu dari sudut pandang penulis, berarti tokohnya pasti menggunakan kata tokohnya aku. Penahan dengar cerita yang atau membaca cerita tokohnya aku, ya kan? Itu sudut pandang pertama karena itu penulis. Sudut pandang orang kedua itu adalah pembacanya. Sudut pandang orang ketiga itu berarti yang diceritakan oleh penulis, berarti dia ciri-cirinya menggunakan tokohnya itu nama. Apa? Apa? Ininya dikasih watak. Ya, karena analisis tokoh kan tetap harus ada wataknya. Ya. Jangan lupa untuk sudut pandang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Halo, bisa perhatikan sebentar. Sudut pandang itu bisa 3. Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama itu ciri-cirinya yang paling mudah, tokohnya pasti menggunakan kata aku. Sudut pandang orang kedua itu pembaca. Sudut pandang orang ketiga itu pasti nama orang tokohnya. Kalau tidak ada ibaratnya tokohnya itu tidak diumpamakan aku, itu berarti dia sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau ada aku ceritanya itu sudut pandang orang pertama. Tapi kalau aku berada di dialog itu bisa jadi menggunakan sudut pandang orang ketiga loh ya. Itu langsung tulis itu saja. Nanti waktunya habis loh.
Gue sambil tolong cek. Ya mau dengan TikTokku foto. Yo itu kelihatan nih. Ini dikasih garis-garis biar apa? Biar sana sini. Bantu toh temannya. Waktu mengerjakan 10 menit lagi ya. Biar nanti tetap bisa dipresentasikan. Ya, ini sedang berlari ke situ. Gimana? Ya, boleh. Sudah. Keren. Ya sudah toh. Ya, menunggu temannya toh berarti. Ya, 10 menit lagi ya. Kelompok sini sudah selesai. Ya, yang lain. Ini nanti siap presentasi yang pertama ya. Sip. Oh, ini modelnya tulis ini dulu baru pindah. Oke lah. Bagus, bagus, bagus. Ini juga. Terus ki. Karena Gimana? Ya, silakan. Yuk kerja sama toh berempat. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Mau tugas kelompok kok. Ayo, dipikir bersama. Gak usah tokoh satu, sudut pandang orang berapa gitu aja langsung. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu tokohnya pasti aku. Jadi kayak di sekolah desa aku merasa ada toh cerita yang seperti itu pas sudut pandang orang pertama. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga tuh kayak gini. Pada suatu hari Ratna pergi ke pasar. Itu pasti sudut pandang orang ketiga karena menyebutkan nama. Paham enggak? Jadi sudut pandang orang pertama itu seperti kita bercerita gitu loh. Aku tadi pergi ke pasar. Sudut pandang orang ketiga, Ratna tadi pergi ke pasar. Paham ya? Nah, kira-kira ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Nah, kalau yang sudah ketemu, jangan terlalu lama di sini, langsung pindah sana. Waktunya hampir habis. Sudah?
pandang itu gimana Pak? Sudut pandang orang pertama itu contohnya kayak gini. Aku pergi ke pasar itu pasti menggunakan sudut pandang orang pertama karena aku kan di situ. Kayak kita tuh bercerita sendiri. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga itu menyebutkan nama. Ratna pergi ke pasar. Pandang ketiga berarti semua Tokohnya pasti menggunakan nama. Kalau sudut pandang orang pertama, tokoh utamanya itu pasti aku. Kedua tuh pembaca, kamu yang baca kan. Ibaratnya kalau dalam kehidupan atau pejal, ini orang yang bercerita, itu kan aku bercerita. Membaca itu kan yang mendengarkan toh, berarti kamu yang mendengarkan. Kamu itu sudut pandang orang kedua. Yang diceritakan siapa? Kita cerita Aisyah, berarti dia sudut pandang orang ketiga. Kan orang satu, kedua, ketiga. Paham ya? Ya. Ya, bagi yang mengerjakan dulu di kertas, segera dipindah ke lembar jawab. Waktunya sudah mau habis. Yo. Tenang ya, ada azan. Mbak, kelompok azan. Gimana? kelihatan maju boleh Pak. Kolator kok maju? Alur. Kenapa? Iya itu benar. Kalau yang udah ketemu kayak gini langsung pindah aja ke sini. Kerjakan, jangan takut salah ya. Kalau menganalisis itu jangan takut salah. Oke? Jadi kalau kalian menganalisis sebuah cerita, unsur intrinsik itu jangan takut salah. Analisis sesuai dengan apa yang kamu tahu. Nanti kalaupun ada yang kurang tepat, pasti akan dibenarkan, bukan dimarahi. Oke? Jangan takut salah, wong belajar kok. Ya, yuk. Yang sudah langsung dipindah situ, biar waktunya nyanda. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, nanti biar bisa presentasi. Hah? Kenapa dengan alur? Alur itu kan ada 3 toh. Alur maju, balik, dan campuran. Nah kira-kira tuh menggunakan alur maju, balik atau campuran. Maju itu berarti ceritanya maju terus. Bentar ya. Terus kalau balik itu berarti ada flashback, menceritakan masa lalu. Kalau campuran tuh berarti ada maju dan flashback. Ayo coba dianalisis. Gimana? Sudut pandang itu apa Pak? Sudut pandang itu cara penulis menyampaikan ceritanya. Contoh, sudut pandang orang pertama itu menggunakan biasanya cirinya adalah tokohnya itu aku. Contoh gini, sudut pandang orang pertama itu kayak saya cerita nih sama kamu kan mesti aku pergi ke pasar, ya kan? Orang ketiga itu menceritakan orang lain. Radit pergi ke pasar. Nah, kalau menggunakan tokohnya nama itu pasti sudut pandang orang ketiga. Sudah? Sudut pandang itu nama orang yang ada di cerita atau kita? Enggak, sudut pandang itu ya kamu tinggal memilih sudut pandang orang pertama, kedua atau ketiga. Oh, milih. Iya. Dan kalau tokohnya itu nama pasti sudut pandang orang ketiga. Berarti gini loh, saya lagi cerita sama kamu, berarti saya kan penulis. Sudut pandang orang pertama nih saya ceritakan aku pergi ke pasar, ya kan? Kalau saya pakai sudut pandang orang ketiga, berarti kan saya menceritakan orang ke kamu. Saya Lilis ya, Lilis pergi ke pasar. Berarti saya orang pertama, kamu orang kedua sebagai pendengar, orang ketiganya Lilis yang saya ceritakan. Paham ya? Ya. Sehat Lilis. Senyum toh. Kok tidur sehat? Sehat kan? Enggak. Kenapa? Sakit. Ayo.
Iya. Yang namanya analisis unsur intrinsik kan ada tokoh dan watak. Situasi sih dia Pak kalau perjalanan ke pasar. Dulu kan di jalanan kan juga bisa tuh, di jalan jalan menuju pasar itu kan sebuah tempat. Kayangan itu kamu sebutnya gini aja, rumah raksasa. Sudah. Istri raksasa ya istri raksasa, tadi kan tidak ada namanya. Ayo. Jadi tokohnya tadi pertama siapa tokoh utama? Jack. Terus Ibu Jack. Ketiga kakek. Keempat istri raksasa. Kelima nah gitu aja enggak apa-apa. Ada? Sore enggak tuh ya? Sore. Pagi, siang, sama malam ya Pak. Oh bener Pak. Bener Mas Bagas. Suasana. Pakai amanat. Pakai amanat. Ya pakai. Tulisannya kok mini sekali. Katanya fokus sendiri Pak. Jangan eman-eman jaraknya. Hah? Sudut pandang itu kan ada 3 toh. Nah ya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tadi orang pertama ciri-cirinya tokohnya adalah aku. Sudut pandang orang pertama ciri-cirinya ki tokohnya mesti aku. Dari sini. Tapi kalau ada nama di situ mesti sudut pandang orang ketiga. Contoh nih, sudut pandang orang pertama itu adalah saya yang bercerita, penulis. Saya cerita sama kamu, kamu adalah orang kedua. Kalau saya cerita tentang diri saya sendiri, aku pergi ke pasar, berarti aku menggunakan sudut pandang orang pertama, karena sudut pandangku orang pertama, orang kedua kan kamu. Nah, kalau yang saya ceritakan adalah orang lain, siapa namanya? Alista. Alista ya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga, Alista, saya cerita tentang Kalista ke kamu. Kalista tadi pergi ke pasar. Jadi dia tuh orang ketiga. Karena saya ceritakan. Gitu. Jadi menceritakan. Ya, saya menceritakan orang lain itu kan menggunakan nama atau berarti Kalista tadi pergi ke pasar. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau saya menceritakan diri saya sendiri, aku pergi ke pasar, itu pas sudut pandang orang kedua. Siapa sudut pandang orang kedua? Orang pertama. Sudut pandang orang kedua siapa? Yang mendengarkan cerita. Tapi kalau dalam sebuah cerita berarti yang membaca. Ya enggak. Jadi kalau di situ kan menggunakan nama atau tokohnya aku. Di situ adakah tokoh aku? Tidak ada. Berarti penulis menggunakan sudut pandang orang berapa? Berarti ketiga. Iya. Ngono caranya, ya. Berarti ketiga juga sudut pandang orang ketiga. Gak apa-apa, coret aja. Sudah? Boleh.
dalam. Apa? Loh, sudut pandang orang itu kamu tinggal pilih cerita ini menggunakan sudut pandang orang berapa. Tidak perlu aku lapar bu, tidak. Kalian tuh ketika menganalisis dia itu nama tokohnya nama atau aku? Aku tidak ada di situ. Aku ada di dialog. Nah, aku di dialog itu kan iya. Jadi kamu langsung saja bilang sudut pandang orang ketiga, udah. Jadi kedua nggak usah Pak. Nggak usah. Seorang penulis pasti hanya akan menggunakan satu sudut pandang. Ada Marlo bukan penulis. Nah, Bukan penulis. ya iya saya tahu, tapi kan kalian sedang belajar menulis. Gimana? Karena? Nggak apa-apa, dicoret aja. Dibalik Pak. Enggak, yang salahnya di mana? Gimana alur majunya? Ya kan ini coret aja toh. Kan kamu menggunakan alur, menurutmu alur maju kan? Ya ini titik duanya taruh di sini kan ya bisa toh. Gini kan sama aja tuh Mbak. Titik dua terus ini kamu coret gini kan enggak apa-apa toh. Jadi toh. Sudah selesai. Sudut pandang itu pilih satu aja, sudut pandang orang berapa gitu. Oke, sudah semua ya. Satu aja. Sudah semua? Yuk kita mulai presentasi ya. Oke. Kelompok mana yang sudah sangat siap presentasi? Oh, tadi sudah janji ding. Kelompok sini yang pertama presentasi. Yuk, kelompoknya Mawar ya. Kalau kalian punya yel-yel juga boleh loh, yel-yel dulu di depan. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mawar, Aidil, Raka. Hah? Oh, Arka sama Reva. Tuh, tepuk tangan yuk. Sebentar. Ya, saya tahu ini jam makan siang, tapi yang semangat gitu loh. Ya, tepuk tangan. Astagfirullah, masih sepi. Tepuk tangan yang rame. Nah, ya, dengarkan. Oh ya, sebelum kalian mendengarkan presentasi dari kelompok pertama, silakan nanti ketika mereka presentasi, kelompok lain boleh memberikan nilai. Ya, untuk nilainya nanti silakan tulis saja kelompok Mawar. Gitu toh, kelompok pertama gitu ya. Kalian beri nilai berapa menurut kalian? Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Yuk. Silakan. Jangan lupa salam, perkenalkan nama kelompok dan yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali ini kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Tetapi sebelum itu kita ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Latifatul Mawarda. Nama saya Rosalia Rita Anunia. Nama saya Rizal Pratama. Tema diskusi tadi adalah kehidupan dan keluarga. Tokoh, seks, kakek, perempuan, dan laki-laki. Contohnya, seks adalah pemalas dan serakah. Pemarah dan serakah. Benci, baik dan jujur. Perempuan, baik dan sabar. Dan laki-laki, pemarah, pemarah, dan takut. Latar suasana di video ini adalah menyesal, berduet, dan takut. Latar kita, rumah, pembelajaran, dan perdesaan. Latar waktu, siang, dan pagi. Amanat, jadi anak dengan sikap, rasa,
Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Saya anggap kelompok 1. Oke, gini. Karena tadi saya ada kelupaan. Untuk penilaian, nanti kalian buat bagan seperti ini ya. Nama kelompok, nilai. Jadi kalian, menurut kalian, kelompok itu kalian nilai berapa? Gitu ya. Nah, untuk penilaiannya nanti disesuaikan dengan majunya. Jadi begitu setelah kalian maju, ini kelompoknya Mawar maju pertama. Jadi tulisi di lembar jawabmu kelompok 1 gitu. Itu ya. Jadi nanti nama kelompok itu kelompok 1, terus nilainya berapa, kelompok 2 dan sebagainya. Ya, nilainya nanti rentangnya adalah 70 sampai dengan 100. Paham? Oke. Yuk, kelompok berikutnya. Kelompok 2. Kita langsung jalan ke sini saja ya. Yuk. Mbak, kelompok 2. Silahkan presentasikan hasil pekerjaanmu. Ayo. Jadi nanti nama kelompoknya urut saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, semuanya sudah. Halo, ya, bisa perhatikan saya? Oke, saya ulangi, luar biasa kepada kalian semuanya. Semuanya sudah
berhasil menganalisis sebuah cerita fantasi? Tadi kan di pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menganalisis cerita fantasi? Jawaban kalian belum pernah. Dan sekarang kalau sudah ditanya seperti itu lagi, jawaban kalian adalah sudah pernah. Bagaimana ketika kalian menganalisis, ada kesulitan? Ya, ada sedikit kesulitan tapi bisa diatasi ya. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Nah, kita sudah berada di ibaratnya di penghujung pembelajaran. Yuk, apa yang kita pelajari hari ini kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar apa saja toh? Satu. Koyok saya. Satu apa? Analisis cerita fantasi. Sebelum menganalisis tadi kita belajar apa dulu? Sebelum ke ciri-ciri memahami cerita fantasi itu apa? Benar? Iya, jadi cerita fantasi adalah cerita yang apa tadi? Iya, lebih mudahnya tuh cerita fantasi adalah cerita yang di luar nalar, imajinatif. Ya. Jadi cerita-cerita yang penuh dengan keajaiban. Yang kedua kita belajar tentang ciri-ciri apa namanya? Jenis-jenis cerita fantasi. Ada banyak ya tadi jenis-jenisnya ya. Yang berikutnya kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Apa saja tadi? Tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanat. Pinter sekali. Terus yang terakhir kita belajar untuk menganalisis cerita fantasi. Judul ceritanya apa tadi? Jack. Ya, dimana Jack menjual sapi ditukar dengan kacang. Kalian kalau seperti itu mau? Oh, jadi serakah ya, karena naik ke pohon aja udah capek, bawa kantong emas dilempar gitu, dikejar raksasa ya. Jangan. Tadi amanatnya apa? Jangan serakah gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang dengan pembelajaran hari ini? Kalau senang jangan blesep toh. Ya. Bahagia? Mana bahagianya? Oh ya, senyumnya mana? Senyum tuh giginya harus kelihatan, mana senyumnya? Iya. Baik, kalau kalian merasa bahagia, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar yang namanya ciri-ciri cerita fantasi. Ya, nanti kita akan analisis lagi ciri-ciri cerita fantasi itu apa saja. Baru nanti di akhirnya seperti yang sudah disampaikan di awal kemarin, yaitu membuat komik. Tuh. Nah, untuk hari ini saya cukupkan. Yuk kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Yuk kepada ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Oke. Beri salam. Terima kasih Pak, doakan kami sukses, semoga Pak Putra sehat selalu. Amin, terima kasih atas doanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam semangat, salam bergerak dan menggerakkan. Terima kasih teman-teman. Kali ini setelah ada pra observasi, kemudian ada observasi, kemudian kali ini adalah pasca observasi. Di sini sudah ada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yuli Setiawigati. Kemudian ada teman saya yang kemarin melaksanakan
pembelajaran yang saya observasi, namanya Pak Putra Adi Setiawan. Oke, langsung saja. Oke, Pak Putra, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Putra? Bu Yuri sehat ya Bu Yuri? Aman, sehat. Kali ini saya akan merefleksi sebentar terkait pembelajaran kemarin. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, tentunya dari rancangan RPP yang sudah saya lihat sudah dilaksanakan sesuai langkah-langkah pembelajaran. Kemudian guru juga sudah mampu menguasai kelas dengan baik, mengkoordinir, ada pembuatan kelompok, bahkan sampai ke presentasi. Kemudian peserta didik aktif juga dalam memanfaatkan guru sebagai fasilitator juga. Kemudian di sini ada sedikit catatan bagi saya. Tentunya yang pertama, bagaimana memberikan stimulus di awal ada pertanyaan pengantar. Iya. Itu kemungkinan bisa lebih dikembangkan lagi. Kemudian perlu referensi tambahan terkait tentang inovasi, terkait tentang TIPEK, terkait tentang IT. Kalau kemarin kelihatannya hanya menggunakan PowerPoint ya, bisa dikembangkan lagi. Kemudian kalau nggak salah kita beberapa waktu yang lalu ngobrol terkait tentang stop, teknik stop. Nah ini kan juga bisa digunakan untuk bagaimana siswa bisa konsentrasi. Tentunya paham terkait tentang teknik stop itu mungkin besok lagi bisa dilakukan ya. Oke, kali ini saya akan bertanya Pak Putra. Yang pertama, setelah pembelajaran kemarin, apa yang dirasakan setelah pelaksanaan pembelajaran? Saya ada di dalam, kemudian apa yang Dirasakan oleh saya sendiri. Iya. Yang pasti saya merasa bahwa ini pembelajaran itu kurang maksimal sih. Kurang maksimal. Kenapa itu? Kemarin mungkin karena saya sendiri juga dalam kondisi yang kurang fit juga ya. Jadi pembelajaran jadi kurang maksimal. Terus kemudian materi yang saya sampaikan hal yang harusnya saya siapkan lebih ringkas, ternyata yang saya bawa itu yang full materi yang terlalu banyak bacaan sehingga kemarin kalau dengan sadar saya menjelaskannya kan terlalu panjang. Iya. Sehingga malah terkesan menggunakan metode konvensional, jadi tidak menggunakan pembelajaran yang kita inginkan lah seperti itu. Berarti gini, kurang maksimalnya. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin pada waktu pra. Ya. Tercapai tidak itu? Kalau tujuan pembelajaran saya merasa itu tercapai. Tercapai. Iya. Maksimal enggak? Maksimal harusnya. Maksimal. Coba saya sendiri merasa bahwa Oke. apa yang ingin saya sampaikan tuh kurang gitu. Oke. Kaitannya dengan tujuan tercapai maksimal. Iya. Memang di dalam perjalanan yang sudah direncanakan berbeda ya kan, Iya. gitu. Nah, sekarang menurut Pak Putra, area pengembangan perencanaan yang kemarin pada saat pra observasi kita bahas, itu kira-kira sudah dilaksanakan atau sudah dicapai Pak? Area di Pengembangan kemarinnya, arahnya siswa bisa aktif, dan sebagainya, pengembangan di dalam proses belajar. Kalau keaktifan siswa dan lain sebagainya sudah, saya yakin sudah. Ya itu tadi sih, hanya proses penyampaian materi saja yang menurut saya sedikit. Gitu. Kalau sebetulnya kalau dari segi pembelajaran dari awal sampai akhir sudah sesuai rencana, prosesnya juga sudah oke. Ya kurang maksimal dari diri saya sendiri saja. Oke, siap. Terima kasih. Dan di dalam proses pembelajaran itu siswa juga aktif, menyimak, kemudian melaksanakan, ya kan? Ya. Itu kan pengembangan rencana juga perkembangan. Ya, bagi saya ini evaluasi untuk saya Iya, sendiri siap. juga, karena kemarin kebanyakan materi itu akhirnya kan tidak student center di awal pembelajaran. Nah, Itu yang maksud saya. ukur ya. Iya. Artinya, kalau keaktifan siswa lebih kritis sebetulnya bisa dikembangkan lagi. Ya? Bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, sekarang kemarin kan ada strategi yang direncanakan tuh Ya. pada saat pra observasi. Tentunya itu sudah dilaksanakan belum Pak? Sudah. Oke. Iya. Terlihat pada saat sintaks berjalan dengan baik, kemudian dilaksanakan semua ya. Iya. Kemudian tadi sudah disampaikan ini dispesifikkan lagi hambatan dan kira-kira kendala pelaksanaan kemarin
itu coba jelaskan lagi apa? Kalau hambatan utama tadi ya, Hmm. nah, karena mungkin saya sendiri kurang siap, Oh, akhirnya kan menjadi tidak student center tapi teacher center. Siap. Di Padahal awal. diarahkan harusnya student Student center center, ya. tapi di awal pembelajaran saja alhamdulillah Oh, kan oke, gitu. iya. Terus kemudian hambatan selanjutnya peserta didik itu terkadang ada rasa malu untuk menyampaikan sebuah pendapat, padahal mereka tuh bisa. Iya. Kemarin kan ada beberapa anak ya ketika presentasi itu suaranya lirih bahkan ya. sampai tidak terdengar Oh. gitu kan. Oh. Padahal mereka mampu. Itu salah satu hambatan yang menjadi PR saya ke depannya untuk melatih, apalagi saya guru bahasa Indonesia. Betul. Harus melatih mereka untuk bisa berbicara dengan baik dan benar. Vokabuler tambah Iya. ya. Jadi retorika mereka bisa jalan. Nah, itu salah satu hambatannya di situ ketika saya mau melakukan pembelajaran berbasis presentasi ya, berarti presentasi juga gitu. Iya. Dari tadi ada hambatan, kemudian ada sebuah pengembangan, kemudian tujuan tercapai. Saya ingin lihat lagi dalam proses pembelajaran Pak Putra, menurut Pak Putra sendiri itu yang masih kurang dan harus dikembangkan apa tadi? Selain tadi memang materi yang terlalu berlebihan, ya kan ada sampaikan itu Yeah. termasuk kekurangan ya. Yeah. Kan, itu. Apalagi kira-kira? Selain itu ya, apa yang harus saya kembangkan lagi kepada yang kurang di pembelajaran kemarin. Untuk pembelajaran kemarin yang kurang apa ya maksudnya? Ya itu saja sih menurut saya. Iya. Karena tadi muncul kan menurut saya belum maksimal itu kelihatannya saya melihat juga maksimal ya kan itu seperti itu. Jadi Ya, mungkin perasaan saya. kita sampaikan bahwa kekurangan materinya terlalu panjang Iya. memperkirakan memang ini pembelajaran 2 JP atau 3 JP atau mungkin 4 JP cenderung ke situ ya. Iya. Kemudian apa yang menurut Pak Putra membuat sebuah kepuasan di dalam proses pembelajaran tadi? Ketika saya merasa puas itu ketika mereka sangat aktif, kemudian aktif. mereka memberikan sebuah feedback kepada Oke. saya bahwasanya pelajaran hari itu menyenangkan. Itu kan satu kepuasan tersendiri bahwasanya apa yang saya sampaikan sekalipun bagi saya itu kurang maksimal, ternyata mereka puas, ternyata mereka senang. Artinya kan nanti ada evaluasi untuk diri saya sendiri bagaimana cara untuk lebih menyenangkan lagi. Dan saya yakin seandainya di awal itu saya tidak menggunakan materi yang terlalu banyak, itu akan lebih menyenangkan mereka karena mereka akan aktif dalam berargumen ya, berpendapat dalam teori-teori cerita fantasi kan waktu itu. Karena kalau waktu itu kan saya yang menjelaskan sehingga pasif, hanya saya yang memberikan materi atau memberikan hanya. Kalau seandainya saya lebih memancing mereka, Iya. pasti kan akan lebih menyenangkan lagi karena mereka akan bisa aktif memberikan pendapat mereka. Berarti sebetulnya RTL sudah terwujud. Rencana tidak lanjut ke depannya sudah ada bayangan-bayangan Iya. hasil dari refleksi ini ya. Ya, Luar biasa sekali Pak Putra terkait tentang pembelajaran-pembelajaran yang ada di aksi nyata. Artinya dalam hal ini ada hal positif. Iya. Hal positif yang menurut Pak Putra kemarin lakukan adalah proses pembelajaran itu apa saja? Hal positif. Ya, salah satunya tadi saya bisa melihat salah satu kekurangan saya Oke, gitu. Berarti siap. dalam pembelajaran saya harus lebih siap lagi. Kemudian hal positif berikutnya adalah anak. Saya bisa melihat anak itu kekurangannya ada di retorika bicara Oke. mereka. Terus kemudian mereka bisa mengikuti pembelajaran saya, merasa senang, itu kan hal-hal positif yang ada Siap. dalam pembelajaran. Mereka juga berdoa dengan tertib, mereka mengakhiri dengan doa yang baik juga. Itu kan hal positif juga untuk sebuah pembelajaran. Terus mereka akhirnya bisa paham untuk mengidentifikasi sebuah cerita fantasi dan akhirnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya tercapai. Itu kan satu hal positif. Luar biasa sekali Pak Putra terkait tentang pembelajaran tadi. Saya juga belajar Bapak terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putra. Tentunya di sini siswa juga ada refleksi. Hasilnya gimana?
refleksi mereka. Yang di akhir pembelajaran itu kan kelihatannya anak-anak Iya. merefleksikan diri kan, Hmm. bagaimana pembelajaran Iya. ini, kemudian apa yang dia rasakan, Iya. kelihatan seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Ya mereka mengungkapkan rasa bahagia mereka dalam pembelajaran di hari itu. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa wah ada ice breaking itu sangat menyenangkan, rebutan pulpen kemarin tuh. Iya. Sehingga mereka lebih fresh. Terus kemudian diskusi, kata mereka diskusi juga lebih menyenangkan karena ada dua versi materi ya. Iya. Satu berupa video, satu berupa teks, sehingga mereka lebih paham. Karena kalau hanya video kan belum tentu mereka langsung menangkap. Dibantu teks ternyata mereka lebih seneng gitu. Ya. Ya refleksinya seperti itu. Terus kemudian Oke, luar biasa sekali kaitannya dengan ini juga refleksi Pak Putra, juga refleksi saya. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran ke depan pastinya sudah sangat bagus seperti yang disampaikan Pak Putra tadi. ya. Oke teman-teman, itu hasil pasca observasi saya. Kemudian dari tambahan dari Bu Yuli adakah dari video yang kita lihat tadi pembelajaran kemarin? Oh iya. Terima kasih sebelumnya Pak Wahyu sama Pak Putra sudah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa ya. Pembelajarannya berdiferensiasi ya Pak. Iya, Dengan pengamatnya Pak Wahyu. Oke, siap. Saya perhatikan dari awal dari Pasca pra, kemudian terus observasi sama pasca ini sudah sangat runtun sekali dan sudah bagus luar biasa. Iya. Terima kasih banyak ilmu yang diberikan Pak Wahyu kepada Pak Putra. Kita saling berkolaborasi seperti ini. Selalu berkolaborasi. Ya, apalagi bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ini Iya. harus rukun gitu. Iya. Oke. Tapi jangan sampai rukun banget kan, Iya. karena berbeda bahasa. Udah bahasa. Ingat semboyan negara kita. Bineka Tunggal Ika. Nah, Bineka Tunggal Ika. Iya, nanti saya menyadur bahasa Jawa menyadur bahasa Indonesia. Iya. Oke. Kolaborasi tetap harus diutamakan ya Pak. Siap, Oke. terima kasih Bu Yuli. Teman-teman, itu dari hasil observasi dari pra observasi kemudian sampai pasca. Mohon maaf ada kurangnya. Tetap semangat. Salam guru penggerak, bergerak dan Menggerakkan. menggerakkan. Terima kasih. Sampai